Hai, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Terima kasih teman-teman yang sudah mau subscribe, yang sudah mau kasih likes, yang sudah mau memberikan energi positif dan komentar-komentar yang membangun, komentar-komentar yang positif untuk channelku Lance Intuitions. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Semoga semua doa baik yang kamu berikan kepada aku, kepada Lance Intuitions, semoga semua energi positif yang kamu berikan di channelku berbalik ke kamu ya. Kamu hidupnya jadi semakin bahagia, sukses, sehat, panjang umur ya teman-teman. Tetap jadi manusia yang positif yuk ya teman-teman ya. Jangan galau-galau, jangan sedih-sedih. Oke, sesuai temanya yang sudah tertulis ya. Aku mau buka tema kali ini, siapa sih yang terobsesi sama kamu. Ini tentu saja dalam hal lawan jenis ya guys. Ini bebas bacaannya untuk kamu yang sudah berkeluarga maupun belum, kamu sudah punya pasangan maupun belum gitu ya. Tergantung nanti terbaran kartunya seperti apa. Ya teman-teman ya. Siapa sih yang terobsesi sama kamu? Tentu saja dalam hal yang positif ya. Aku nggak mau mengangkat hal-hal yang negatif ya. Terobsesi dalam arti kata mungkin dia kalau nggak ngeliat status kamu di sosial media tanpa bermaksud untuk mengganggu terlalu jauh gitu ya teman-teman. Siapa sih gitu ya? Atau misalnya kalau nggak menghubungi kamu sehari aja kok rasanya rindu banget gitu. Terus kalau nggak ngeliat foto kamu di sosial media atau dia punya foto kamu di handphonenya dia gitu, kok kayaknya kangen banget gitulah ya teman-teman ya. Yang terobsesi sama kamu siapa sih? Kita cari tahu ya. Pilih deck 1, deck 2, dan deck 3. Pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Pilih dengan intuisi kamu ya guys. Sekali lagi, aku nggak akan bosan-bosan dan nggak akan capek-capeknya menjelaskan ini bacaan untuk umum. Jadi nggak mungkin aku bisa tarik energi kamu semuanya di luar sana ya teman-teman ya. Jadi kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak sesuai dengan keadaan, kondisi, dan harapan kamu, ya sudah, mungkin bukan energi kamu yang aku tarik, dan mungkin temanya belum untuk kamu kali ini ya. Enjoy aja, ambil hal-hal positifnya saja, diambil energi positifnya teman-teman, dibuang yang negatifnya ya. Jangan kecewa, jangan marah-marah kalau memang energi kamu tidak tertarik sama aku. Oke teman-teman, pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3, divine feminine, divine masculine, kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas ya guys. Dengarkan intuisi kamu, mana di antara 3 deck ini yang paling memanggil. Oke, kita mulai deck 1 ya. Oke, hai, yang memilih deck 1, kita buka energi kamu dulu ya. Energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu seperti apa sih, semua hal yang ada di dalam dirimu ya. Oke, baik kamu divine feminine, kamu divine masculine ya teman-teman, aku akan bacakan energi kamu secara acak ataupun random gitu ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau memang tidak sesuai dengan kamu energinya, ya sudah, mungkin ini bacaannya belum untuk kamu. Deck ini, pilihan ini memang mungkin belum untuk kamu ya teman-teman ya. Kalau memang nggak cocok, jangan dipaksakan ya teman-teman. Oke, di sini ada King of Swords, Two of Swords. Energi kamu yang memilih deck 1, pilihan 1. Satu kartu lagi. Oke, di sini ada Four of Wands. Guys, di sini jelas terlihat dari King of Swords ya. Secara karakteristik atau sifat-sifat kamu, King of Swords dan ada Two of Swords. Kamu ini tipikal divine feminine masculine yang sangat tegas. Kamu orangnya sangat straight to the forward. Kamu orangnya, mungkin kalau orang tidak terlalu kenal sama kamu ya, orang lain tidak terlalu kenal sama kamu, akan menganggap kamu sosok yang sangat sombong, sulit didekati lah gitu ya, sombong. Dan kamu orangnya sangat jujur. Karena kejujuran kamu ini banyak sekali, terutama orang-orang yang tidak terlalu mengenal kamu atau baru kenal kamu gitu ya. Ini karena kejujuran yang kamu miliki ini, mereka beranggapan bahwa kamu orang yang ya sombong ya, sombong, terus sulit untuk diajak bercanda, seperti hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau aku lihat dari King of Swords, kamu bersikap seperti itu ya karena kamu orangnya memang nggak mau bohong gitu ya, mengungkapkan isi hati kamu, mengungkapkan yang ada di pikiran kamu. Pun sebaliknya, kamu tidak mau mendapatkan perlakuan yang seperti itu dari orang lain. Kamu nggak suka bohong, kamu juga tidak mau dibohongi. Seperti itu ya teman-teman ya. Kamu orang yang sangat tegas dari King of Swords. Kamu orang yang secara logika kamu cukup tajam
ya. Kamu orangnya cukup realistis gitu ya. Dari King of Swords, kamu pintar mengungkapkan kata-kata, kamu pintar berucap gitu ya, kamu pintar mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kamu, seperti itu ya teman-teman. Kamu tahulah bagaimana caranya berkata-kata gitu ya. Dari Two of Swords, agak tajam juga sih kadang-kadang ya. Kamu punya perkataan yang cukup tajam kepada setiap orang ya, siapapun itu orangnya, pasangan kamu, anak-anak kamu, siapapun itu ya, terutama rekan-rekan kerja kamu, seperti itu. Dari Two of Swords di sini secara energi aku lihat kamu kayaknya lagi bingung ya, ada di persimpangan gitu. Ada dua hal yang harus kamu pilih, mungkin dua tempat, mungkin dua hal juga, mungkin dua orang gitu ya. Saat ini kamu memang orang yang seperti tadi aku jelaskan dari King of Swords, kamu orang yang sangat realistis ya teman-teman. Logika kamu cukup tajam, cukup jalan, tapi secara intuisi aku lihat juga kamu cukup tajam. Jadi kamu orang yang sangat seimbang ya. Kelihatan juga dari Four of Wands, kamu orang yang sangat seimbang antara intuisi dan logika kamu. Ketika kamu membutuhkan intuisi, ketika kamu lagi di persimpangan gitu ya. Persimpangan itu bukan berarti jalan aja, bukan berarti daerah saja, tapi mungkin dua orang, mungkin dua hal yang harus kamu pilih. Kamu sangat menyadari bahwa saat itulah kamu membutuhkan intuisi kamu juga selain logika kamu ya. Saat ini beberapa dari kamu yang memilih pilihan satu, deck 1, kamu sedang ada di persimpangan jalan, membutuhkan konsentrasi secara intuisi dan logika kamu untuk memilih dua hal ini ya teman-teman. Kok aku mendengar ini beberapa dari kamu ini bingung memilih dua orang ya. Kamu punya dua orang di dalam hati kamu gitu ya, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu yang membuat kamu jadi bingung nih. Kamu sangat menyadari bahwa kamu nggak bisa terus-terusan seperti itu, jadi harus memilih. Nah saat ini beberapa dari kamu lagi bingung memilih dua orang di dalam hidupmu ya. Dari Four of Wands di sini ya, seperti tadi aku jelaskan, secara energi kamu cukup seimbang, kamu logika dan intuisi kamu cukup tajam, kamu mengerti tentang spiritualisme, kamu juga orang yang sangat realistis, seperti itu. Ada beberapa dari kamu punya hubungan yang cukup berkomitmen, pilihan 1. Kamu bahagia dengan pasangan kamu, bahkan sudah ada yang menikah di sini, menikah, pertunangan, atau memang hubungan kamu ya cukup berkomitmen lah, cukup serius di sini ya teman-teman ya. Secara karakteristik kamu juga sangat dari Four of Wands aku lihat di sini kamu sudah memiliki kesuksesan secara finansial. Kamu bekerja keras ya teman-teman ya. Ya seperti tadi aku jelaskan di awal, secara spiritual dan logika kamu cukup jalan, cukup seimbang lah gitu, karena kamu memang dalam segala hal selalu ingin menyeimbangkan ya, nggak mau berat sebelah gitu istilahnya ya. Dari Four of Wands ya, kamu punya hubungan yang cukup baik, cukup bahagia dengan pasangan kamu, baik kamu menikah, bertunangan, maupun hubungan yang cukup lama kamu jalani dan cukup berkomitmen di situ ya, cukup serius lah gitu kamu dengan pasangan kamu ya guys. Ya kamu bekerja keras secara materi dan kesuksesan secara karir ya, kemandirian kamu secara finansial ini, kamu sudah mencapai ekspektasi kamu yang kamu susun selama ini gitu ya. Kamu tidak kekurangan secara materi lah. Oke, pilihan 1 kita lihat yuk, siapa sih yang terobsesi sama kamu? Pilihan 1 terobsesi dalam hal-hal yang positif ya guys. Terobsesi yang bukan terlalu mengganggu privasi kamu, terlalu mengganggu hidupmu gitu ya. Ini aku tidak mau membuka hal-hal yang negatif ya. Terobsesi yang tidak mengganggu lah gitu. Mungkin melihat foto kamu, mungkin terobsesi untuk terus-terusan menghubungi kamu gitu ya. Seperti itulah ya. Terobsesi dalam konteks yang tidak negatif ya di sini ya. Aku angkatnya ya. Oke, pilihan 1, siapa sih yang terobsesi sama kamu dalam hal-hal yang positif ya. Kita berharapnya keluarnya kartu positif ya guys. Ambil positifnya, dibuang negatifnya ya. Ada Three of Pentacles, Ace of Pentacles, Nine of Pentacles. Siapa yang terobsesi sama kamu? Oke. Two of Cups, oke. Terobsesi ini lebih ke lawan jenis ya guys. Knight of Swords,
dan ada Queen of Cups. Oke. Bottom of the decknya ada Two of Wands ya. Yang terobsesi sama kamu, aku lihat di sini jarak kalian cukup jauh ya, kayak LDR gitu, hubungan jarak jauh gitu ya. Jarak kamu sama dia jauh gitu ya teman-teman ya. Karena tadi bottom of the decknya ada Two of Wands ya, dia sering mengawasi kamu dari jauh, dia sering berkomunikasi sama kamu ya dari Knight of Swords. Apalagi kalau dia lagi dalam keadaan rindu banget nih, ada Knight of Swords, dia sering banget rindu sama kamu dan dia nggak segan-segan untuk menghubungi kamu gitu ya. Tapi kalau menurut dia masih bisa ditolerir nih rasa rindunya dia sama kamu, ya dia hanya cukup bahagia melihat kamu melalui sosial media, apapun itu ya, sosial media yang kamu berdua ikuti gitu, atau dia memang mungkin punya foto kamu di galeri handphonenya, seperti itu ya teman-teman ya. Three of Pentacles, yang terobsesi sama kamu ada Three of Pentacles, ada Ace of Pentacles. Ini orang yang ini ada di lingkungan kerja kamu ya, entah kamu seorang karyawan bekerja di suatu tempat atau kamu memang businessman atau businesswoman, ada hubungannya dengan pekerjaan kamu, mungkin dia rekan bisnis kamu gitu ya teman-teman ya. Three of Pentacles ini orangnya cukup pekerja keras, dia dikagumi banyak orang, dia disegani banyak orang ya, yang terobsesi sama kamu nih guys. Baik kamu divine feminine, kamu divine masculine ya teman-teman ya. Dominannya energi kamu kemana gitu ya. Ini ada di lingkup pertemanan dari Three of Pentacles. Pertemanan lebih ke pekerjaan, yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Mungkin kamu kenal sama dia di tempat kerja kamu, atau memang dia rekan bisnis kamu, seperti itu. Kamu dikenalin sama orang lain gitu ya, jadi bukan kamu yang kenal langsung sama dia. Kamu mungkin ada beberapa dari kamu nih yang terobsesi sama kamu, pilihan satu ini dikenalin sama orang lain, mungkin teman kamu gitu ya. Dan tadinya memang hubungannya hanya sebatas pekerjaan saja gitu ya, tapi lama-lama dia merasakan bahwa kamu orang yang cukup menarik. Lama-lama dia ngelihat kamu di sosial media, kok kamu orang yang punya kehidupan, punya karakteristik yang cukup menarik gitu. Itu yang membuat dia tiba-tiba punya hati sama kamu. Dan ya kalau misalnya nggak ngelihat sosial media kamu nih, kayak kurang aja dalam kesehariannya dia, seperti itu ya. Dari Ace of Pentacles, orang yang sangat mandiri teman-teman, dan juga ada Nine of Pentacles di sini. Jelas aku lihat Three of Pentacles, Ace of Pentacles, dan Nine of Pentacles di sini jelas sekali ada hubungannya dengan pekerjaan kamu ya teman-teman ya, rekan kerja kamu lah intinya. Dari Ace of Pentacles, orangnya cukup mandiri, pekerja keras, secara materi, secara keuangan tidak usah diragukan lagi. Ini orang punya keuangan yang sangat baik gitu ya teman-teman ya. Orang yang cukup sabar. Dari Ace of Pentacles aku lihat ya. Dari Nine of Pentacles, orangnya banyak hobinya, banyak temannya, banyak yang mengagumi dia. Dari Three of Pentacles tadi aku juga lihat ya, banyak yang mengagumi dia, termasuk lawan jenis juga gitu ya. Tapi dia terobsesinya sama kamu, seperti itu. Entah apa yang dia lihat dari kamu ya guys ya, seperti itu. Dari Nine of Pentacles, orang ini punya banyak teman, orangnya supel gitu, orang yang bahagia, orang yang menghargai dirinya teman-teman ya. Secara fisik dia sangat menarik. Kalau dia wanita, dia punya rambut yang panjang, cukup terawat, secara fisik menarik lah gitu ya teman-teman ya. Single ya teman-teman. Single ini mungkin dia pernah menikah, atau bahkan dia belum pernah menikah sama sekali. Intinya dia tidak punya hubungan dengan siapapun gitu ya teman-teman. Ada Nine of Pentacles dan Ace of Pentacles, ini single. Yang terobsesi sama kamu ini single gitu ya. Dari Two of Cups di sini, yang terobsesi sama kamu jelas mencintai kamu ya. Kenapa dia terobsesi sama kamu? Jelas karena dia memiliki cinta sama kamu gitu ya. Dari Two of Cups di sini, beberapa yang terobsesi sama kamu adalah pasangan kamu ya guys. Entah kamu sudah menikah maupun belum sama orang ini gitu ya. Kalian punya cinta yang sama gitu ya. Dari Two of Cups, dia terobsesi sama kamu, dia tidak mau kehilangan kamu, istilahnya seperti itu ya kalau kita bicara pasangan kamu guys. Tapi kenapa ada juga beberapa dari kamu yang punya rasa cinta sama kamu. Dari Knight of Swords juga aku lihat, tapi dia tidak berani untuk menyatakan
rasa sukanya sama kamu, rasa cintanya dan ketertarikannya sama kamu, mungkin karena kamu sudah punya pasangan, mungkin karena dia sudah punya pasangan. Tapi dia cukup sering memperhatikan kamu di sosial media, bahkan cukup sering untuk menghubungi kamu dari Knight of Swords ya teman-teman ya. Dari Queen of Cups ya jelas orang yang terobsesi sama kamu ini baik pasangan kamu ataupun bukan gitu ya teman-teman, yang terobsesi secara diam-diam misalnya begitu. Jelas dia punya cinta ya, punya ketulusan. Dia orang yang sebenarnya, terutama bagi dia yang terobsesi sama kamu secara diam-diam gitu ya, mungkin dia hanya melihat kamu dari jauh tuh cukup senang. Dia melihat foto kamu aja itu udah cukup senang gitu ya, karena banyak alasan ya teman-teman ya. Mungkin lebih ke kamu yang sudah punya pasangan seperti itu, apalagi kalau kamu sudah menikah, dia tahu diri gitu istilahnya teman-teman, seperti itu. Dia punya hati yang cukup ikhlas untuk hanya bisa mengagumi kamu dari jauh gitu ya, mengagumi kamu secara diam-diam gitu ya. Tapi jujur aku lihat orang ini, terutama bagi dia yang tidak berani untuk mengungkapkan cintanya sama kamu, dia terobsesi sama kamu secara diam-diam. Ini aku lihat ya apa ya teman-teman, dia cukup orang yang cukup romantis sebenarnya gitu ya, orang yang cukup intuitif gitu. Dia tahu bahwa kamu tidak tertarik sama dia, jadi secara intuisi ya mundur aja deh, mundur gitu. Jadi dia cukup senang untuk melihat kamu dari sosial media saja. Mungkin dia punya foto kamu, dia candid gitu ya, foto kamu diam-diam gitu. Tapi maksud dia tidak mengganggu, karena hatinya cukup tulus sama kamu. Dia punya cinta yang cukup tulus sama kamu ya teman-teman, hatinya cukup legowo gitu. Menerima penolakan dari kamu, menerima ketidakmungkinan untuk bersatu sama kamu, dia cukup legowo, cukup ikhlas lah menerima keadaan itu ya teman-teman. Juga dari Nine of Pentacles dan ada Queen of Cups, jelas aku lihat di sini dia bukan tipikal orang yang mudah tersinggung dengan penolakan dan ketidakmungkinan yang terjadi di antara kamu sama dia, sama orang yang terobsesi sama kamu ini. Karena apa? Orang ini sangat menghargai dirinya. Dia mencintai kamu, dia kagum sama kamu, dia terobsesi sama kamu. Dia tidak bisa kalau nggak ngelihat sosial media kamu, foto kamu dimanapun itu ya. Tapi dia cukup mencintai dirinya, dia cukup menghargai dirinya. Dia tipe yang orang yang sangat tegas dengan dirinya gitu ya. Kalau memang kamu tidak cinta sama dia, kalau memang hubungan kalian tidak mungkin, ya dia nggak ada baper-baperan gitu ya. Tapi yang namanya cinta kan kita tidak bisa membohongi hati kecilnya gitu ya. Dia tidak bisa membohongi hati kecilnya. Jadi meskipun dia menerima semua keadaan itu untuk tidak bisa bersatu dengan kamu, entah apapun alasannya, tapi dia cukup bahagia dengan keadaan yang sudah ada saat ini. Dia cukup bahagia hanya memperhatikan kamu gitu ya teman-teman ya. Tapi ya jujur aku lihat dari Nine of Swords dan ada Knight of Swords dan ada Nine of Pentacles. Sorry ya teman-teman. Dari Knight of Swords dan Nine of Pentacles, jujur aku lihat dia sih intens banget ya memperhatikan foto kamu ya. Kayak kurang aja gitu kalau nggak ngeliat kamu gitu ya teman-teman ya. Mungkin ngeliat kamu dari jauh, mungkin kamu satu kantor gitu ya. Dia diam-diam memperhatikan kamu dari jauh seperti itu teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya di sini ada LDR, jaraknya dia jauh sama kamu gitu, dia melihat kamu di sosial media. Mungkin ya beberapa dari kamu ini memang cukup intens ya berkomunikasinya, meskipun tujuan dia tidak pernah bermaksud mengganggu kamu. Dia tulus aja kok sama kamu. Dari Two of Cups dan ada Queen of Cups, dia tulus aja. Dia punya perasaan cinta itu tulus aja, tidak ingin ada rasa untuk memiliki gitu ya teman-teman. Jadi ke obsesinya dia sama kamu ini dia simpan sendiri ya, tidak bermaksud negatif untuk hubungan kamu, untuk hidup kamu, seperti itu guys. Oke, pilihan satu, apa sih yang perlu kamu ketahui? Oke, di sini ada passion is its own rewards ya. Mungkin menurut dia, orang yang terobsesi sama kamu orang yang tadi dari Ace of Pentacles aku sudah bacakan ya teman-teman ya, bahwa kamu tipikal orang yang sangat sabar, sangat dewasa gitu ya. Mungkin dia terobsesi sama kamu, dia menyukai kamu gitu ya, ada rasa tertarik sama kamu ya karena kesabaran kamu, karena kamu orangnya down to earth gitu ya teman-teman, sabar, bijak, dewasa, seperti itu ya teman-teman ya. Khususnya bagi kamu yang dia terobsesi sama kamu secara diam-diam ya teman-teman, ada kesabaran di situ yang dia miliki dari orang ini gitu ya. Ya selain sabar, ketulusan dan cinta, apalagi yang bisa dia lakukan teman-teman, karena
Mungkin secara keadaannya, mungkin juga dia sangat menyadari bahwa kamu tidak akan menerima dia, keadaannya juga tidak mungkin seperti itu. Jadi dia hanya bersabar dengan perasaannya dia sendiri yang dia rasakan sama kamu, gitu ya teman-teman ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui, finance and career. Ya, seperti tadi aku jelaskan ya, yang terobsesi sama kamu ini ada hubungannya dengan pekerjaan kamu, rutinitas kamu di dalam pekerjaan. Dia teman kerja kamu, mungkin rekan bisnis kamu gitu ya. Pokoknya ada hubungannya dengan kegiatan kamu gitu ya, teman-teman ya, dalam mencari uang gitu ya. Mungkin dia satu tempat kerjaan sama kamu, satu kantor gitu mungkin ya, seperti itu. Ya, dia bekerja keras secara keuangan dan karir. Intinya dia sangat mandiri lah dalam hal itu ya teman-teman ya. Oke, yang terobsesi sama kamu, kita cari tahu lagi karakteristiknya dia yang lain ya guys. Oke, aku rapiin dulu ya. Oke, karakteristik tambahannya ada teh. Mungkin dia lebih suka teh dibandingkan minuman yang lain teman-teman ya. Memasak, mungkin dia bekerja di bidang itu gitu ya. Mungkin dia chef, mungkin dia punya restoran gitu ya, atau memang hanya sekedar hobi. Dia hobi memasak gitu ya teman-teman ya. Ada cinta pada pandangan pertama, mungkin dia sudah jatuh cinta sama kamu pada pandangan pertama gitu ya. Temperamen, keras kepala, serius. Ada Libra, Sagittarius, cabi, mungkin mukanya unyu-unyu, lucu-lucu gitu ya, gembil-gembil gitu pipinya ya. Ada rambut merah, mungkin memang rambutnya pada dasarnya berwarna merah, atau memang dia suka cat warna merah rambutnya. Perhatian ya. Ya, secara fisik dia dia sangat memperhatikan penampilannya teman-teman ya guys. Ya, seperti itu. Di sini aku ada energi Virgo, Capricorn, Taurus, ada Libra, Gemini, Aquarius, ada Pisces, Cancer, Scorpio, ya mungkin ada Aries, Leo, Sagittarius ya teman-teman ya. Mungkin itu energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang terobsesi sama kamu guys, teman-teman semuanya ya. Bisa saja hanya energi yang kamu bawa atau dia bawa, belum tentu ini zodiak kamu masing-masing ya. Oke, kita cari tahu inisial kamu, inisial dia. Bisa saja huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan namanya dia ya. Oke, aku rapin dulu. Oke, di sini ada inisial E, M, K, U, T, P, B, dan W. Ini inisial kamu, inisial dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan namanya dia. Oke teman-teman yang memilih pilihan satu, itu dia yang terobsesi sama kamu. Dalam hal yang positif, tidak akan mengganggu kamu. Niatnya dia nggak mengganggu hidup kamu, nggak mengganggu hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini ya teman-teman. Dia terobsesi sama kamu, cukup mengagumi kamu dari sosial media, atau dia memang candid kamu gitu ya, foto diam-diam gitu, terus dia perhatiin di galeri fotonya, seperti itu ya teman-teman ya. Terobsesi dalam hal yang positif. Oke, kalau memang nggak cocok, berarti bacaannya belum untuk kamu ya, pilihan satu. Bye-bye. Hai, pilihan kedua, kita buka energi kamu dulu ya. Baik kamu divine feminin, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu sudah berkeluarga, kamu masih sendiri, kamu sudah punya pasangan ataupun belum, bebas ya teman-teman. Kamu tinggal sesuaikan situasi dan kondisinya dengan dirimu sendiri ya. Kalau memang energi kamu tidak terbaca, kalau memang bacaannya tidak sesuai dengan harapan kamu, dengan kondisi kamu, dengan keadaan kamu, ya sudah, berarti ini mungkin bacanya belum untuk kamu, seperti itu ya. Energi kamu mungkin belum bisa aku tarik, harap maklum ya guys. Jadi jangan kecewa terlalu berlebihan kalau memang nggak cocok sama kamu ya. Oke, kita buka energi kamu yang akan aku bacakan apa adanya ya. Nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangin. Kamu ambil positifnya saja, ambil energi positifnya teman-teman ya, dan dibuang negatifnya gitu ya. Oke. Aku akan bacakan secara acak. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan keadaan kamu ya teman-teman. Energi dominan kamu feminin kah, maskulin kah? Kamu yang tahu ya. Oke, energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu ya. Oke, di sini aku lihat ada Seven of Wands, Death, dan ada The Lovers ya. Teman-teman, ambil positifnya, dibuang negatifnya ya. Kalau memang nggak terbaca, kalau memang nggak cocok, jangan dipaksakan ya guys.
Oke, dari Seven of Wands energinya aku lihat di sini dan ada Death ya. Beberapa dari kamu yang memilih pilihan kedua, deck kedua, kamu seperti baru mengakhiri suatu cerita, mengakhiri suatu situasi dan kondisi di hidup kamu yang cukup sulit. Kamu seperti merasa tidak ada yang mendukung kamu seperti merasa bahwa kamu mempertahankan hal ini sendiri. Entah itu suatu hubungan, entah itu memang pekerjaan, ya situasi dan kondisi tertentu. Hanya kamu yang tahu teman-teman, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya. Intinya kamu sudah berjuang cukup keras di sini untuk mempertahankan keinginan kamu yang menurut kamu benar ya teman-teman ya. Banyak sekali penolakan dari pihak lain. Meskipun itu dari keluarga, aku mendengar di sini ada penolakan dari keluarga inti kamu juga, keluarga terutama dari teman-teman kamu, dari keluarga besar kamu seperti itu. Tapi pada akhirnya ada Death di sini. Pada akhirnya kamu merasakan perjuangan kamu ini ya, ada hasilnya, hasil yang positif, ada kepositifan yang bisa kamu ambil dari situasi sulit yang kamu hadapi itu. Sudah berlalu lah istilahnya, kamu sudah berhasil melewati itu semua. Meskipun kamu merasa ditinggalkan, kamu merasa itu semua perjuangan kamu sendiri yang melakukan gitu ya, seperti tidak ada dukungan. Kamu berharap dukungan dari keluarga terdekat, tapi bahkan juga tidak ada dukungan gitu ya. Tapi saat ini kamu sudah menjadi sosok yang sangat tangguh. Kamu bisa mempertahankan keinginan kamu yang menurut kamu benar teman-teman ya. Mungkin pasangan, mungkin karena di sini ada The Lovers ya. Mungkin pasangan, mungkin pekerjaan seperti itu, mungkin hanya sekedar suatu pendapat gitu ya. Kamu melihat ada kepositifan dari perjuangan kamu selama ini gitu ya. Kamu sudah bisa merasakan sedikit ketenangan, kamu bisa melalui semua kesulitan kamu di belakang sana gitu ya. Kamu melihat ada sedikit cahaya, ada sedikit terang lah untuk kamu ya. Di sini ada matahari. Pelan tapi pasti orang-orang yang tidak menghargai kamu di belakang sana ya, itu sudah mulai melihat kebenaran dari sesuatu yang selama ini kamu pertahankan mati-matian loh gitu ya teman-teman ya. Orang-orang yang tidak menghargai kamu di belakang sana, yang menolak keberadaan kamu, menolak semua apa yang kamu usahakan selama ini, meskipun dari keluarga. Karena aku lihat di sini ada penolakan dari keluarga juga ya guys, jujur ya gitu. Tapi pelan tapi pasti orang-orang yang tidak mendukung kamu ini sudah mulai mendekat lagi. Justru mereka membutuhkan kamu saat ini ya. Ini lebih ke karir ya, aku lihat dari Death ya. Ada beberapa dari kamu yang dahulu karir kamu ini dianggap tidak layak. Mungkin di belakang sana banyak sekali yang tidak menghargai apa yang kamu lakukan saat itu gitulah, segala usaha kamu gitu ya teman-teman, dalam mencari uang, mungkin seperti itu, dalam bisnis kamu, dalam karir kamu gitu ya, seperti tidak memandang sebelah mata ya, seperti tidak menghargai kamu lah gitu ya, nggak yakin dengan usaha kamu. Tapi saat ini pelan tapi pasti ya, kamu dibentuk menjadi sosok yang jauh lebih tangguh daripada sebelumnya. Pelan tapi pasti juga orang-orang yang tidak menghargai semua usaha kamu, karir kamu, cara kamu mencari uang, itu pelan tapi pasti justru mereka yang membutuhkan kamu ya teman-teman ya, membutuhkan pertolongan kamu, membutuhkan ide-ide dari kamu, membutuhkan masukan dari kamu. Pelan tapi pasti mereka mulai mengakui dirimu ya teman-teman. Di sini juga beberapa dari kamu selain keuangan, karir gitu ya, di sini ada juga kamu mempertahankan pasangan kamu. Dari The Lovers aku lihat di sini kamu sempat berada di kebingungan ya, sempat berada di kamu mencintai pasangan kamu tapi banyak yang menolak, terutama dari keluarga. Tapi kamu seperti yakin bahwa dia adalah the one-nya kamu, dia adalah jodohmu ya. Kamu yakin bahwa hubungan kamu dengan pasangan kamu ini direstui oleh pencipta, direstui oleh alam semesta. Memang harusnya terjadi gitu, memang kamu harus bersatu dengan pasangan kamu, itu dia. Makanya kamu tidak peduli dengan banyak yang menolak hubungan kalian berdua. Dan akhirnya saat ini ya seperti tadi aku jelaskan ya teman-teman ya, hubungan kamu semakin harmonis. Meskipun awalnya memang banyak sekali yang meragukan, banyak sekali yang menolak, tapi saat ini sepertinya sudah mulai banyak yang mengakui hubungan kamu dengan pasangan kamu ini ya teman-teman ya. Mungkin dari teman dekat kamu, mungkin dari keluarga kamu seperti itu. Meskipun memang aku lihat dari The Lovers
masih banyak gangguan, masih banyak pilihan, mungkin juga kamu karena hubungan kamu dengan pasangan ini tidak disetujui oleh keluarga kamu, oleh teman-teman dekat kamu, akhirnya kamu melirik-lirik gitu ya, orang lain, tapi ternyata kamu belum bisa gitu ya, berpindah ke lain hati gitu, akhirnya kamu berjuang lagi bersama pasangan kamu gitu ya. Sempat ada pilihan lain dari sisi kamu ya guys, tapi pada akhirnya hati kamu berkata lain, kamu tidak bisa membohongi hati kecil kamu, akhirnya kamu kembali ke pasangan kamu saat ini ya gitu. Mungkin ya akhirnya keluarga kamu, orang-orang terdekat kamu sudah bisa melihat kesungguhan kamu bersama pasangan kamu ini. Kalau memang kita bicara tentang perjuangan kamu mempertahankan hubungan kamu ya teman-teman. Karena apa? Secara intuisi kamu yakin bahwa ini hubungan yang memang should be together. Ya, untuk kamu berdua. So Inggris. Harus bersama. Kamu secara intuisi kamu menyadari, kamu dengan pasangan kamu sih lebih tepatnya, bahwa ya kamu harus bersama. Hubungan ini direstui meskipun banyak sekali penolakan dari orang lain, pihak lain, dari keluarga, meskipun ada beberapa, mungkin kamu dan pasangan kamu ada beberapa pilihan, tapi hati kecil tidak bisa bohong gitu ya, akhirnya kamu dengan dia kembali gitu ya, akhirnya kalian berdua bisa, kamu dengan pasangan kamu ya guys, bisa meyakinkan orang-orang yang menolak kamu nih tadinya, bahwa hubungan kamu ini ya layak untuk diperjuangkan. Seperti itulah kamu berhasil melewati semua kesulitan kamu ya teman-teman ya, baik itu karir, kamu tidak dihargai sama orang lain, maupun dalam hal cinta. Oke, di sini sih aku lihat ya guys, yang memilih pilihan kedua, hubungan kamu cukup serius, cukup berkomitmen, tapi belum ada pernikahan. Rata-rata yang memilih pilihan kedua belum ada pernikahan ya guys, secara energi. Oke, yang terobsesi sama kamu pilihan kedua, ini terobsesi dalam hal yang positif. Aku tidak mau mengangkat hal-hal negatif ya teman-teman ya. Aku tidak mau mengangkat hal-hal yang negatif. Ini terobsesi dalam hal yang positif, maksudnya setidaknya dia tidak akan mengganggu hidup kamu. Orang ini yang terobsesi sama kamu ya, dia tidak akan mengganggu hidup kamu, dia tidak akan memaksakan perasaannya sama kamu. Dia mungkin terobsesi dalam hal misalnya kayaknya kurang aja gitu, kalau misalnya dalam sehari di tengah-tengah rutinitasnya dia tidak melihat sosial media kamu, tidak melihat keseharian kamu melalui sosial media, tidak menghubungi kamu. Pokoknya tidak ada keinginan dia untuk mengganggu hidupmu ataupun hubunganmu dengan pasanganmu. Seperti itu ya. Ini terobsesi dalam hal yang positif dan tidak mengganggu kehidupan kamu. Oke. Ada Knight of Pentacles yang terobsesi sama kamu. Ini bisa siapa saja ya teman-teman ya. Nanti tergantung tebaran kartunya. Ada The Emperor. Oke, di sini ada Eight of Swords. Oke, ada Eight of Cups. Ada Six of Wands. Aku akan bacakan setiap tebaran kartunya jujur apa adanya. Kamu harap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya ya guys. Dan ada The High Priestess. Oke. Yang terobsesi sama kamu teman-teman, aku lihat dari Knight of Pentacles ini mungkin dia jiwanya lebih muda dari kamu. Secara usia bisa saja sama kamu, tapi dia punya punya pembawaan yang jauh lebih muda dari kamu secara sifat gitu ya. Kalau aku bilang lebih muda itu belum tentu secara usia itu lebih muda dari kamu, bisa saja memang dia punya sifat yang terlihat lebih muda dibandingkan usianya dari Knight of Pentacles ya teman-teman. Dia jujur aku lihat sih secara karir, secara pekerjaan dia memang cukup mandiri, tapi kalau dibandingkan dengan kamu tadi dari Death aku lihat ya, kamu punya karir dan pekerjaan yang cukup mapan gitu, cukup baik. Tapi yang terobsesi sama kamu ini aku lihat dari lingkungan pekerjaan kamu, entah kamu memang seorang wira swasta ataupun memang kamu bekerja di suatu perusahaan, ini adalah rekan kerja kamu gitu ya. Kalau kamu seorang businessman, businesswoman, mungkin dia rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu, mungkin dia karyawan kamu gitu, seperti itu ya teman-teman. Dari Knight of Pentacles memang secara keuangan dia berada di bawah kamu, mungkin itu yang membuat dia tidak berani mengungkapkan terobsesinya dia sama kamu gitu ya, mengungkapkan perasaannya dia sama kamu, tapi orangnya cukup berkomitmen. Kalau misalnya dia pernah berangan-angan, aku mendengar dia pernah berangan-angan kalau memang kamu sama dia
jodoh, kalau kamu memang sama dia itu ditakdirkan semesta untuk bersama, dia orangnya cukup berkomitmen, dia pengen punya hubungan yang komitmen lah sama kamu gitu ya teman-teman ya. Tapi jujur aku lihat dia memang mandiri secara finansial, secara karir gitu ya, tapi itu yang membuat mungkin dia agak ada perasaan minder ya, dari Knight of Pentacles, minder sama kamu gitu ya, karena secara keuangan dia ada di bawah kamu. Itu yang membuat dia diam-diam aja deh suka sama kamu gitu ya, ada rasa minder yang dia rasakan seperti itu teman-teman. Ini jelas dari lingkungan pekerjaan kamu. Dari di Emperor di sini kebalikannya, dia pekerja keras. Oke, dari di Emperor aku lihat di sini justru kebalikan dari sebelumnya. Mungkin dia pekerja keras. Jujur aku lihat di sini dia sering memperhatikan kamu dari jauh ya teman-teman. Dia seorang single parent atau memang dia sudah berkeluarga gitu ya. Orang ini intinya dia sudah punya anak. Entah dia memang sudah berkeluarga atau dia single parent ya teman-teman ya. Dia pernah menikah gitu. Dia sering memperhatikan kamu ya teman-teman. Dia bahkan beberapa dari kamu yang memilih pilihan kedua, kayaknya ada beberapa dari kamu juga sudah punya anak, kamu single parent juga, kamu pernah menikah seperti itu. Dia tahu bahwa keseharian kamu bersama anak-anak kamu, dia sering memperhatikan sosial media kamu teman-teman. Cuman di sini ada Eight of Swords ya, terutama bagi kamu dan dia yang sudah punya pasangan, dia seperti menyimpan obsesinya dia terhadap kamu ini diam-diam. Dia memperhatikan sosial media kamu, mungkin dia candid ya, foto kamu dari jauh gitu ya. Dia simpan di galeri fotonya dia gitu, di handphonenya dia atau di laptopnya dia, apapun itu gitu, tapi dia seperti tidak bisa bergerak. Ya mungkin keadaan gitu ya, mungkin kamu dan dia sudah punya pasangan, terutama dia gitu teman-teman, karena dari di Emperor aku lihat di sini energinya dia sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak teman-teman. Tapi dia pekerja keras, dia orang yang cukup sukses, sangat sukses malah ya kalau dari di Emperor aku lihat ya. Dia mungkin atasan kamu di tempat kerja kamu gitu ya. Dia punya posisi dan jabatan di perusahaannya dia itu, di tempat kerjanya dia itu, dia bekerja itu cukup punya power, cukup punya cukup punya posisi yang dikagumi banyak orang seperti itu. Dari di Emperor dia punya anak buah seperti itu ya, mungkin dia owner dari suatu perusahaan, dia mungkin wira swasta, dia punya karyawan, seperti itulah teman-teman. Dia punya kedudukan yang cukup kuat di tempat kerjanya dia dalam mencari uang gitu ya. Tapi jujur aku lihat orangnya agak temperamen gitu ya, emosional gitu. Di sini ada energi Aries ya teman-teman dari di Emperor. Cukup orangnya agak egois ya dari di Emperor, temperamen. Dia punya pembawaan yang cukup berwibawa gitu ya. Jadi orang kalau ngelihat dia nih kayak merasa segan aja gitu ya teman-teman ya. Dari Eight of Swords, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap perasaannya dia sama kamu ya. Mungkin banyak sekali keadaan, mungkin kamu sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan, atau memang anak buah dengan bos gimana sih gitu. Ada kesenjangan di situ ya teman-teman. Atau ada perasaan dia dari Knight of Pentacles, aku lihat di sini kenapa dia tidak bisa maju, mungkin dia ada perasaan tidak aman, tidak nyaman gitu ya. Ya ada hubungan dengan keuangan juga gitu ya teman-teman ya. Dia seperti sebelum maju aja dia udah takut penolakan dari kamu gitu ya. Ya banyak hal yang membuat dia seperti terjebak dengan pikirannya dia sendiri gitu ya, yang terobsesi sama kamu. Jadi dia memutuskan untuk sudahlah memperhatikan kamu dari jauh aja. Toh dia punya foto kamu, toh juga dia tulus-tulus aja mencintai kamu, mengagumi kamu gitu. Obsesinya dia sama kamu ini tidak ingin mengganggu kamu, tidak ingin mengganggu kehidupannya kamu gitu. Dia cukup memendam persemuanya sendiri ya. Meskipun di sini ada beberapa aku lihat teman-teman, dia berasumsi sendiri ya tentang dirimu gitu ya, berasumsi sendiri tentang dirimu. Dia punya pikiran-pikiran sendiri tentang dirimu, padahal dia tidak pernah berusaha untuk mendekati kamu gitu ya teman-teman. Tapi ya sudah, dia fokus dengan pikiran-pikirannya sendiri gitu. Dari Eight of Cups di sini jujur aku lihat orang ini pernah meninggalkan suatu hubungan ya. Orang ini seperti aku bilang tadi, dia pernah punya hubungan, bahkan dia sudah pernah menikah, tapi dia meninggalkan pernikahan itu ya teman-teman. Dia mengikuti intuisinya dia,
karena dia merasa tidak nyaman di dalam hubungan itu, di dalam ya apapun hubungannya dia teman-teman. Intinya dia pernah punya hubungan yang dia tinggalkan. Karena apa? Menurut dia mengikuti intuisinya dia. Ada rasa tidak nyaman yang dia rasakan terhadap pasangannya. Jadi orangnya lumayan tegaan sih kalau aku dilihat dari Eight of Cups ya teman-teman ya. Dari Six of Wands aku lihat di sini ya ada the Emperor, ada Six of Wands. Ini orangnya sangat pekerja keras teman-teman, sangat pekerja keras. Orangnya secara karir dia sangat ini teman-teman apa ya, kreatif gitu ya. Dia kreatif sekali dari Six of Wands. Jadi dia punya hobi-hobi tertentu yang bisa dia dia bisa lakukan untuk menghasilkan uang gitu ya teman-teman. Orangnya sangat kreatif ya, dia bahkan bisa mencari uang dari hobi-hobinya dia, kekreativitasannya dia, seperti itu. Intinya yang terobsesi sama kamu ini dia punya posisi dan jabatan dalam pekerjaannya dia ini. Dia orang yang sangat tangguh ya teman-teman. Sama dari kamu juga aku lihat kamu nih juga punya ketangguhan gitu ya teman-teman. Dia juga seperti itu, orang yang terobsesi sama kamu ini punya ketangguhan ya, baik feminin maupun maskulin ya teman-teman. Aku lihat kok yang terobsesi sama kamu ini adalah orang yang pernah meninggalkan kamu ya, dari Eight of Cups dan ada Six of Wands. Dia orang sangat sukses ya teman-teman ya. Secara fisik juga dia sangat menarik, dia terlihat sangat bugar, dia suka nge-gym, dia suka olahraga, dia sangat memperhatikan penampilannya dia, baik divine feminine maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan ya teman-teman. Dia orang yang sangat memperhatikan kesehatannya dia. Orang lain kalau melihat orang ini ya yang terobsesi sama kamu ini, kelihatan orangnya ini kok sangat menarik ya secara fisik gitu, kayak nggak pernah sakit gitu teman-teman ya. Ada yang suka nge-gym gitu ya. Di sini aku lihat dia orang yang pernah meninggalkan kamu ya, bisa dibilang mantan kamu ya, yang masih terobsesi sama kamu nih gitu ya. Dia berniat untuk kembali sama kamu. Beberapa dari kamu ini sudah pernah menikah sama orang ini ya guys. Aku energinya masuk dari Eight of Cups dan ada Six of Wands. Ini pengen kembali sama kamu, terutama bagi kamu yang pernah punya hubungan cukup serius sama orang ini, bahkan sudah menikah. Dia masih terobsesi sama kamu, dia masih menyimpan perasaan cintanya itu sama kamu. Mungkin dia pernah meninggalkan kamu dengan dalih dia mengikuti intuisinya dia. Mungkin dia pernah meninggalkan kamu untuk mengejar karirnya dia dulu, pendidikannya dia dulu, sampai dia settle, sampai dia mapan gitu ya, sampai dia merasa layak untuk menjemput kamu lagi. Dia ingin kembali ke kamu dari Six of Wands. Beberapa dari kamu yang memilih pilihan kedua ya teman-teman. Bahkan di sini aku lihat dia lumayan intens menghubungi kamu ya. Mungkin beberapa dari kamu yang memilih pilihan kedua ini tahu bahwa orang ini, mantan kamu ini masih tertarik sama kamu dan apalagi berniat kembali gitu ya teman-teman. Dari The High Priestess ya, dia terobsesi sama kamu yang memilih pilihan kedua ya. Dia terobsesi sama kamu, mencintai kamu dalam diam ya. Dia memperhatikan kamu diam-diam. Dia orang yang cukup intuitif, dia orang yang mengerti tentang supranatural, tentang spiritual apalagi gitu ya. Intuisinya dia sangat-sangat tajam, orangnya sangat misterius. Nggak heran dia bisa terobsesi sama kamu tanpa diketahui oleh orang lain, meskipun itu sama keluarganya, sama sahabatnya. Biasanya kan orang kalau punya hati sama orang lain itu kan pasti dia cerita sama sahabatnya, tapi tidak dengan dia. Salah satu dari kamu yang terobsesi sama kamu nih, yang pilihan kedua, dia adalah orang yang sangat menjaga privasinya gitu ya. Orang yang sangat menjaga privasinya, orang yang sangat tertutup, misterius. Jadi kamu tidak akan pernah tahu bahwa dia memperhatikan kamu dari jauh gitu ya teman-teman. Dia memperhatikan sosial media kamu, dia punya banyak fotonya kamu. Mungkin karena memang dia tidak pernah mau mengganggu hati kamu, dia tidak pernah mau mengganggu hubungan kamu dengan pasangan kamu, mungkin gitu ya. Jadi dia, menurut dia ya cukup meditasi, cukup berdoa, cukup melihat kamu dari jauh gitu ya, cukup ya tipis-tipis lah ngobrol sama kamu gitu ya. Seperti tadi aku bilang, ini dari lingkungan pekerjaan, teman kerja kamu teman-teman. Ada juga di sini energi mantan aku lihat ya teman-teman ya. Mungkin dia beberapa dari kamu yang kita bicara mantan ya, mungkin dia pernah berkata sama kamu ya cuman mau silaturahmi aja, tapi sebenarnya dia masih menyimpan perasaan cintanya sama kamu gitu ya teman-teman ya. Masih terobsesi sama kamu gitu ya teman-teman. Dari The High Priestess ini ya, orangnya sangat menjaga sekali rahasia pribadinya dia gitu. Orang yang suka kesendirian, orang yang sangat kalem gitu ya teman-teman ya. Kalem sekali orangnya, jadi nggak banyak omong orangnya. Jadi dia mampu lah
menahan perasaannya dia sebesar apapun sama kamu tuh dia mampu, teman-teman ya. Ya seperti itu. Di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius, ada Cancer, Pisces dan Scorpio, Taurus, Virgo dan Capricorn ya. Di sini ada Virgo ya, teman-teman ya. Energi zodiak kamu atau energi zodiak dia yang terobsesi sama kamu. Belum tentu ini zodiak kalian berdua ya, bisa saja hanya energi. Oke, yang perlu diketahui, kamu pilihan kedua, see everything through the eyes of love ya. Teman-teman gini, dia terobsesi sama kamu, benar-benar memiliki ketulusan cinta sama kamu. Jadi seperti tadi aku jelaskan di awal ya guys, dia tidak ada keinginan untuk mengganggu kehidupan kamu, mengganggu privasi kamu. Meskipun dia menghubungi kamu, meskipun di situ ada obrolan-obrolan tipis atau memang intens, tapi tidak ada keinginan dia untuk mengganggu hatimu. Tidak ada keinginan dari dia untuk mengganggu hubunganmu dengan orang ini, dengan pasangan kamu saat ini ya teman-teman ya. Dia melihat kamu tuh dari cinta ya, dari hati dia yang tulus ya teman-teman ya. Dia cukup menyimpan perasaannya, dia cukup menyimpan obsesinya dia dalam hati seperti itu ya, tanpa ingin memiliki kamu ya. Lain halnya dengan beberapa energi yang tadi aku bacakan ya. Beberapa energi mantan ini ada yang ingin kembali sama kamu ya, tapi saat ini dia cukup memastikan apakah hubungan kalian bisa baik-baik saja, apakah kamu bisa menerima dia ya. Cukup pendekatan lah di sini ya. Ada beberapa dari mantan nih, selain terobsesi tapi dia ada usaha untuk mendekatan lagi sama kamu ya. Perkara kamu mau terima orang ini atau tidak, terutama kalau kita bicara mantan, terutama kalau kita bicara seseorang yang terobsesi sama kamu sekaligus ingin punya hubungan sama kamu ya, balikan lagi ke diri kamu teman-teman ya. Kamu bisa terima orang ini atau tidak, itu kita balikan kepada keputusan kamu sendiri ya. Kamu punya free will, kamu punya kebebasan untuk bersikap, bertindak, berujar, berkata-kata, tapi mudah-mudahan semua hal yang positif ya teman-teman ya. Di sini ada kodependensi ya. Ya seperti tadi aku bilang ya, orang ini ketergantungan terobsesi sama kamu dan ketergantungan untuk melihat sosial media kamu, melihat foto-foto kamu, rutinitas kamu, keseharian kamu, bahkan rutinitas kamu dengan pasangan kamu ya, yang kamu share di sosial media seperti itu ya. Dia punya ketergantungan itu ya, punya kodependensi untuk melihat, pengen tahu aja kehidupan kamu tanpa bermaksud mengganggu. Sekali lagi aku jelaskan, aku tidak mau menarik hal-hal yang negatif ya guys. Oke, kita cari tahu lagi karakteristik mereka, dia yang terobsesi sama kamu ya guys. Karakteristik tambahannya, universe please, untuk pilihan kedua. Oke, aku rapihin dulu ya. Oke guys, di sini ada olahraga atau gym, tapi tadi sudah aku jelaskan ya, dia suka olahraga, dia suka suka gym gitu ya. Jadi secara fisik dia terlihat sangat bugar, terlihat sangat menarik di mata lawan jenis, di mata orang lain gitu ya. Dia suka olahraga atau gym. Dia businessman atau businesswoman ya. Seperti tadi aku jelaskan, ini dari lingkungan pekerjaan kamu. Ada warna matanya coklat, memang dasarnya dia punya mata warna coklat atau memang dia pakai soft lens. Di sini ada pakaian rapi, orangnya sangat rapi ya teman-teman ya. Dia nggak suka asal-asalan sama penampilannya dia sangat memperhatikan sekali penampilannya dia. Single ini bukan berarti dia benar-benar single. Siapa tahu dia memang single parent, dia pernah menikah, dia sudah punya anak, tapi saat ini dia belum punya pasangan seperti itu. Matanya lentik, ada belahan dagunya, berkacamata. Dia suka stalking kamu ya teman-teman ya. Ada rambut pendek, mungkin lebih ke laki-laki atau divine masculine ya teman-teman ya. Di sini, atau memang kalau memang perempuan mungkin dia suka hal-hal yang simpel, jadi rambutnya dipotong pendek seperti itu. Dia mencintai kamu pada pandangan pertama ya. Di sini ada cinta pandangan pertama dan ada sahabat jadi cinta. Ini kamu sudah cukup akrab sama orang ini, sudah cukup sering berkomunikasi sama orang ini ya. Lama-lama kok dia merasakan perasaannya dia lebih dari teman seperti itu. Oke, kita lihat inisialnya kamu, inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan namanya dia ya guys. Kamu tinggal sesuaikan saja situasi dan keadaannya. Oh, banyak juga ya. Aku rapihin dulu. Oke, huruf-huruf yang ada di dalam nama kamu, dalam namanya dia, atau memang justru ini inisial panggilan kamu dan dia ya. Ada T, K, F, M, Q, R, P, Z, G, I, dan I. I-nya ada 2 kali ya. Teman-teman, pilihan kedua semoga cocok ya. Semoga resonate. Tadi sudah aku sebutkan juga energi zodiaknya.
Kalau memang tidak resonate ya sudah, berarti bacaannya mungkin belum untuk kamu. Harap maklum kalau energi kamu belum bisa aku tarik saat ini ya teman-teman ya. Bahagia selalu ya, bye bye. Hai, pilihan ketiga atau terakhir, kita buka dulu energi kamu. Divine Feminine, Divine Masculine, energi dominan kamu kemana? Kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu sudah berkeluarga, kamu belum, kamu sudah punya pasangan ataupun belum. Ini bacaannya bebas ya guys. Kalau memang nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan kamu, kondisi dan keadaan kamu, ya sudah, berarti memang energi kamu belum berhasil aku tarik, seperti itu. Jadi jangan kecewa terlalu berlebihan, jangan marah-marah ya guys. Harap maklum ya, aku kan nggak bisa menarik energi kamu yang aku nggak tahu seberapa banyak di luar sana. Jadi ya ambil positifnya saja, ambil energi positifnya. Mudah-mudahan kamu bisa menarik energi positif dari videoku teman-teman, dan dibuang negatifnya. Aku akan bacakan setiap tebaran kartunya dengan apa adanya. Tidak ada yang aku tutup-tutupi, nggak ada yang aku lebih-lebihin ya teman-teman ya. Secara random aku bacaannya berdasarkan intuisiku. Kamu tinggal lihat situasi dan kondisi kamu ya. Oke, energi kamu saat ini pilihan ketiga, deck ketiga. Oke, energi kamu, karakteristik kamu mungkin, sifat-sifat kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu ya guys. Tinggal dilihat situasi dan kondisi kamu ya. Ada Nine of Swords, ada Ten of Cups. Yang memilih pilihan ketiga, kamu sudah punya anak, kamu sudah berkeluarga bahkan ya. Teman-teman, dari Nine of Swords di sini beberapa dari kamu yang memilih pilihan ketiga, kenapa aku lihat energinya kamu lagi susah banget tidur, susah banget beristirahat ya, dalam keadaan yang banyak pikiran-pikiran buruk, banyak bermimpi buruk. Ketika kamu memejamkan mata, kamu seperti bermimpi buruk. Karena apa? Mungkin ketika kamu bangun di rutinitas kamu sehari-hari, kamu banyak menemukan kesulitan, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, gitulah ya. Itu yang kamu bawa bahkan ketika kamu beristirahat. Jadi kamu seperti sulit tidur ya, dalam keadaan kurang sehat, kurang bergairah dalam menjalani hubungan kamu mungkin, pekerjaan kamu mungkin, rutinitas kamu, hobi-hobi kamu gitu ya teman-teman ya. Intinya kamu banyak sekali overthinking di sini yang membuat kamu ada energi depresi. Aku lihat di sini ya teman-teman ya. Ada hubungannya dengan mungkin dengan hubungan kamu dengan pasangan kamu, terutama bagi kamu yang sudah menikah. Di sini ada Ten of Cups ya teman-teman ya. Mungkin secara materi, karena aku lihat di sini Ten of Cups sebenarnya hubungan kamu dengan pasangan kamu, dengan rumah tangga kamu, dengan anak-anak kamu. Di sini ada energi single parent juga ya. Intinya kamu pernah menikah, kamu punya anak gitu ya. Beberapa dari kamu yang memilih pilihan ketiga, secara hubungan kamu dengan pasangan dan anak-anak kamu ini ya, di dalam rumah tangga kamu tidak kekurangan cinta. Istilahnya seperti itu ya guys. Tapi kenapa aku melihat ada kartu depresi di sini? Mungkin di sini ada hubungannya dengan materi, keuangan, seperti itu. Jadi banyak, menurut kamu ya, banyak beban dan tanggung jawab yang semakin lama kok semakin bertambah gitu ya di dalam hubungan kamu gitu ya, di dalam ya, entah kamu sudah menikah maupun belum, atau mungkin kamu single parent, seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya kamu bahagia-bahagia aja dengan pasangan kamu, dengan anak-anak kamu, dengan rumah tangga kamu, dengan hubungan kamu dengan pasangan ya, apapun jenis hubungan kamu ya. Tapi memang seperti ya ada satu atau dua hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya, yang membuat kamu seperti depresi, overthinking seperti itu. Ya mungkin ada penolakan dari pihak lain tentang hubungan kamu dengan pasangan kamu teman-teman, atau mungkin kita bicara tentang materi ya teman-teman ya. Ada Ace of Swords di sini. Secara karakteristik atau sifat kamu orangnya cukup tegas, cukup jujur ya, jujur banget malah gitu ya. Kamu tipe orang yang tidak suka memendam perasaan kamu, isi hati kamu, pemikiran kamu, seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini sih beberapa dari kamu yang memilih pilihan ketiga ada hubungannya dengan pasangan ya, ada hubungannya dengan keinginan kamu untuk mengambil suatu keputusan dalam hubungan percintaan kamu, bahkan rumah tangga kamu ya guys. Ada keinginan kamu untuk harus ada nih yang diambil suatu keputusan
kejelasan gitu. Karena pada dasarnya ya memang kamu orang yang sangat straight to the forward ya, kamu orang yang sangat to the point banget gitu ya, apa sih maunya kamu gitu ya. Kayak kalau kamu tuh kayak kalau nggak mengungkapkan perasaan kamu, isi hati kamu kayak gremet-gremet gitu. Apa sih gremet-gremet gitu ya, pokoknya kamu tipe orang yang tidak suka memendam perasaan kamu, keinginan kamu ya. Kamu seperti ingin mengambil suatu keputusan, mengutarakan pendapat kamu yang ada hubungannya di dalam rumah tangga kamu, hubungan kamu dengan pasanganmu lah ya. Tapi di sisi lain kamu tidak ingin menyakiti hati pasangan kamu, mungkin hati anak-anak kamu seperti itu ya. Kamu mungkin itu yang membuat kamu depresi. Di sisi lain kamu orang yang sangat jujur, kamu punya keinginan yang cukup cukup mendominasi, keinginan yang cukup mendominasi di dalam pikiran kamu. Tapi di sisi lain ada hal atau ada perasaan yang harus kamu perhatikan menurut kamu ya. Saat ini kamu dalam keadaan yang ingin mengambil suatu keputusan lah di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu, bahkan di dalam rumah tangga kamu ya guys. Aku lihat di sini dari Ace of Swords ya. Kamu sebenarnya secara intuisi dari Ten of Cups ya, aku lihat kamu secara intuisi kamu cukup tajam, secara logika jauh lebih tajam dibandingkan intuisi. Kalau kamu mau mengambil satu keputusan, apapun itu keputusannya, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi kamu ya teman-teman. Aku saran aku sih jangan melulu menggunakan logika kamu. Coba dengarkan hati kamu, coba bawa semua dalam doa dan meditasi kamu ya teman-teman. Karena di dalam dunia ini harus seimbang. Kalau kita mau sehat jiwa dan raga harus seimbang kan, antara sisi spiritualisme kita dengan sisi duniawi kita, sisi realistis dan logika kita juga dengan intuisi dan hati kecil kita. Seperti itu harus seimbang ya. Kamu, karena aku lihat dari Ace of Swords di sini, kamu orang yang sangat percaya dengan logika kamu, orangnya realistis banget deh. Jadi kamu seperti mengacuhkan atau tidak memperdulikan isi hatimu, tidak memperdulikan kata hatimu, kok isi hati sih, tidak memperdulikan intuisimu gitu ya, tidak terlalu memperdulikan kata hatimu seperti itu, karena kamu orangnya sangat realistis gitu ya teman-teman ya. Kalau saran aku, kalau kamu mau ngambil suatu keputusan yang menurut kamu positif untuk hubungan kamu dengan keluarga kamu seperti itu, ya dengarkan itu. Intuisi dan logika itu harus seimbang ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu kamu dalam memecahkan masalah-masalah kamu apapun itu. Karena aku lihat di sini ada masalah tentang percintaan, ada masalah juga tentang keuangan dan karir kamu ya guys. Ada hubungannya dengan material things kamu seperti itu. Oke, kita lihat ya yang terobsesi sama kamu. Ini terobsesi hal-hal yang positif ya. Positif itu seperti apa sih obsesinya dia? Ya disimpan untuk dirinya sendiri ya guys. Maksudnya gitu, tidak mau mengganggu kehidupan kamu, tidak mau mengganggu privasi kamu, tidak mau mengganggu pasangan kamu dengan pasangan kamu dengan anak-anak kamu seperti itu. Jadi dia menyimpan obsesinya itu sendiri dalam hal yang positif, bukan dalam hal yang negatif. Kan ada obsesi-obsesi yang mengganggu, cukup mengganggu kehidupan orang lain, tapi tidak, aku tidak mau menarik hal-hal yang negatif ya. Ini adalah dia yang terobsesi sama kamu, tapi tidak bermaksud untuk mengganggu kamu sedikit pun. Jadi dia cukup menyimpan perasaannya dia sendiri, obsesinya dia sama kamu sendiri, seperti itu ya. Kita lihat siapa sih yang terobsesi sama kamu ya, baik kamu sudah menikah maupun belum, kamu sudah punya pasangan ataupun belum ya guys. Oke, yang terobsesi sama kamu, aku shuffle di belakang kamera ya, pilihan ketiga. Oke, pilihan ketiga yang terobsesi sama kamu. Di sini ada Priestess atau High Priestess. Di sini ada Queen of Cups ya. Orangnya sangat spiritualisme, mengerti tentang spiritualisme dan supranatural. Dari The High Priestess sangat intuitif ya teman-teman ya. Dari Queen of Wands ya, luar biasa. Orang ini mengerti tentang spiritualisme, percaya tentang spiritualisme, bahkan mungkin dia bekerja di bidang itu yang ada hubungannya dengan spiritualisme dan supranatural ya guys. Dari High Priestess aku mendengar dia mampu melihat hal-hal tak kasat mata ya. Entah kamu percaya tentang itu atau tidak, tapi aku hanya membaca apa adanya dari tebaran kartu ya. Dari Priestess ya, dia mengerti tentang spiritual dan supranatural, bahkan dia bisa membaca hati kecil kamu, dia tahu isi hati orang lain gitu ya. Oke. Dari World ada Lovers yang terobsesi sama kamu. Satu kartu lagi. Oke, The Tower.
Oke, yang terobsesi sama kamu jelas dari Queen of Wands aku lihat sih secara fisik. Queen of Cups, Queen of Wands orang yang sangat menarik, baik divine feminine maupun maskulin. Dia dari Queen of Wands apalagi ya, aku lihat di sini orang yang sangat mandiri. Ya teman-teman, dari The High Priestess juga dia orang yang sangat mandiri, baik laki-laki maupun perempuan, baik divine feminine maupun divine maskulin. Dia energi dominannya kemana gitu ya teman-teman. Dia orang yang sangat mandiri. Dari Queen of Wands dia sebenarnya di mata lawan jenis nih dia terlihat sosok yang sangat menarik, seksi gitu ya teman-teman ya. Ya kalau dalam hal lawan jenis sebenarnya yang terobsesi sama kamu ini bukan tipikal orang yang susah untuk mencari pasangan dari Queen of Wands, karena secara fisik dia terlihat cantik, ganteng, seksi gitu ya teman-teman. Terlihat sangat bugar, mungkin dia suka berolahraga, nge-gym gitu ya. Dia sangat memperhatikan penampilannya kalau aku lihat dari Queen of Wands ya. Jujur aku lihat beberapa dari kamu yang terobsesi sama kamu ini orang yang sulit berkomitmen sebenarnya. Flirty banget orangnya, penggoda banget, orang yang apa ya teman-teman, sulit berkomitmen dalam satu hubungan gitu ya sebenarnya. Gitu ya. Mungkin karena dia merasa mandiri, mungkin karena dia merasa dia mampu melakukan segala hal itu sendiri meskipun tidak ada pasangan mungkin gitu ya. Jadi orangnya sangat mandiri sih sebenarnya, orang sangat percaya diri gitu, optimis banget gitu ya. Dari Queen of Cups dan The High Priestess jelas orang ini terobsesi sama kamu, memperhatikan kamu dari sosial media karena di sini ada The World ya, atau dia punya banyak sekali foto kamu di laptopnya dia, mungkin di handphonenya dia, apapun itu teman-teman. Dia suka diam-diam sih memperhatikan kamu dari jauh. Kalau misalnya ini teman kerja kamu ya, dia suka memperhatikan kamu gitu ya. Bagi dia tuh kalau nggak melihat keseharian kamu baik sosial media maupun secara langsung, itu kayak ada yang kurang di dalam hidupnya dia ya gitu ya. Obsesinya dia menjurus ke situ. Kalau memang dia tidak bisa melihat kamu dalam satu hari aja, mungkin dia lebih memutuskan untuk menghubungi kamu, ngobrol-ngobrol tipis kayak gitu-gitu ya, atau basa-basi, atau sekedar melihat foto kamu di sosial media, sekedar melihat keseharian kamu, apa sih yang kamu sharing di sosial media. Ada kekepoan itulah ya, dia stalking kamu gitu teman-teman ya. Dari The World aku lihat di sini, jujur aku lihat dia sangat dewasa, pembawaannya sangat dewasa. Beberapa dari kamu yang terobsesi sama kamu ini memang sering menghubungi kamu, berkomunikasi sama kamu melalui sosial media. Karena apa? Hubungannya jarak jauh ya, LDR. Dia jauh sama kamu jaraknya, secara jarak, karena ya mungkin faktor pekerjaan seperti itu teman-teman ya. Jadi aku lihat sih lumayan sering berkomunikasi sama kamu, tapi tidak ada pertemuan secara fisik yang sesering itu gitu teman-teman. Ini dari lingkungan pekerjaan kamu atau pergaulan kamu. Ada beberapa dari kamu ini teman kamu ya teman-teman ya, tapi kamu menganggap itu ya hanya teman gitu, karena mungkin karena dia punya pasangan, kamu punya pasangan, seperti itu, jadi ya teman aja. Tapi orang ini tanpa kamu sadari dia menyimpan perasaannya sama kamu gitu ya teman-teman ya. Dari Lovers ya, aku lihat dia terobsesi sama kamu, tapi dia punya pilihan lain. Jadi itu yang membuat dia mungkin tidak bisa speak up, tidak bisa bicara secara langsung sama kamu, tidak bisa mengungkapkan perasaannya sama kamu. Jadi dia cukup bahagia untuk menyimpan perasaannya itu. Obsesinya dia tuh dalam diam gitu ya. Dia cukup bahagia dengan hal itu ya. Yang sering dia lakukan tentang dirimu ini, dia cukup bahagia dengan itu, tanpa harus menyentuh kamu, tanpa harus berhubungan langsung sama kamu, tanpa harus mengungkapkan perasaan sama kamu ya. Mungkin karena dia punya pasangan, dia punya pilihan lain, dia tidak mau menyakiti pasanganmu, tidak mau menyakiti pasangannya dia, atau mungkin juga karena adanya jarak yang memisahkan kamu sama dia ya, benar-benar jarak gitu ya, mungkin perbedaan kota atau bahkan negara gitu ya. Itu yang mungkin yang membuat dia udahlah cukup mengagumi kamu dari jauh aja, udahlah cukup suka sama kamu tuh diam-diam aja gitu ya, karena memang banyak ketidakmungkinan. Tapi jujur di sini sukanya dia bukan hanya suka-suka sekedarnya aja ya, sukanya dia bukan hanya sekedar suka-suka aja gitu, tapi di sini sudah sampai ke obsesi, meskipun obsesinya dia tidak mau mengganggu kehidupan kamu gitu ya teman-teman ya. Karena di sini ada Queen of Cups, ini orangnya sangat tulus ya, mencintai kamu nih, meskipun diam-diam dia sangat tulus.
obsesinya dia ini ya karena memang dia punya ketulusan cinta sama kamu, dia punya hati yang cukup legowo juga gitu, hati yang cukup ikhlas menerima keadaan ini, menerima ketidakmungkinan ini untuk bersatu sama kamu ya tentunya. Jadi ya seperti tadi aku jelaskan ya, aku tidak mau menarik hal-hal negatif. Jadi orang ini hanya menyimpan obsesinya dalam diam gitu ya teman-teman ya. Beberapa dari kamu aku lihat sih dia sudah pernah menyatakan perasaannya sama kamu, tapi ya balik lagi keadaannya tidak memungkinkan, jadi dia cukup senang untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu tanpa ada ekspektasi berlebih di dalam hubungan kalian berdua gitu ya teman-teman ya. Dia mengungkapkan kok kalau dari The Tower ya, dia pernah mengungkapkan kalau dia dia punya perasaan yang mendalam sama kamu, punya obsesi sama kamu tanpa punya ekspektasi berlebih sama kamu. Dia tidak terlalu memperdulikan pendapat kamu sama dia, tapi yang dia pentingin adalah dia menyatakan perasaannya sama kamu. Kalau kamu tidak bisa menerima kehadirannya dia, entah apapun alasannya, apalagi kalau kita bicara tentang kamu sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan, ya dia tidak baper istilahnya gitu ya, tidak terbawa perasaan jadi sebel sama kamu gitu. Kecewa mungkin ada gitu ya, tapi tidak kebawa benci, jadinya nggak ada seperti itu teman-teman ya. Dari Tower di sini aku lihat beberapa dari kamu, orang yang terobsesi sama kamu ini sudah pernah menyatakan perasaannya sama kamu tanpa ada ekspektasi berlebih terhadap hubungan kalian berdua ya, tapi dia kayaknya kamu agak kaget ya ketika dia datang ya, seperti tadi aku jelaskan ya. Kamu tidak pernah menganggap orang lain ini spesial, ya hanya teman saja karena mungkin kamu sudah punya pasangan, seperti itu teman-teman, atau kamu memang lagi nggak pengen punya pasangan, tapi tiba-tiba orang yang selama ini berkomunikasi sama kamu kok tiba-tiba menyatakan perasaannya. Kamu ada rasa terkejut di situ dari The Tower. Aku lihat beberapa dari kamu lihat seperti itu ya energinya ya. Kamu sempat merasa kaget gitu ya, kamu tidak punya perasaan apa-apa sama orang ini. Kamu hanya berteman, kamu hanya rekan bisnis, rekan kerja, tapi kok orang ini tiba-tiba menyatakan perasaannya sama kamu. Meskipun dia dia dengan jujur ya, dari The Tower aku lihat dia jujur banget bahwa ya izinkan aku untuk menyayangi kamu. Jujur sudah menjadi obsesiku sehari-hari untuk melihat fotomu, untuk melihat sosial media kamu, keseharian kamu, tapi aku tidak akan pernah memaksakan keadaan, tidak akan pernah memaksakan perasaanku sama kamu. Mungkin dia pernah mengatakan hal-hal seperti itu ya. Dia hanya ingin melindungi kamu dari the world, karena dia punya ketulusan teman-teman dari Queen of Cups ya. Dia mungkin keinginan dia untuk melindungi kamu saja dari the world ya. Di sini orangnya memang pembawaannya dewasa, cukup bijak gitu ya. Jadi dan dilandasi dengan ketulusannya dia sama kamu, perasaan sayangnya dia sama kamu. Jadi dia pengen melindungi kamu aja dari jauh gitu ya. Seperti itu. Dia akan menjadi teman curhat yang terbaik untuk kamu. Mungkin dia berkata seperti itu dilandasi semua dengan hatinya dia yang ikhlas, legowo banget orangnya gitu ya, karena dewasa banget gitu ya. Ya seperti tadi aku bilang, dari The High Priestess orangnya sangat intuitif, orang yang nggak banyak omong. Dari The High Priestess ya teman-teman, dia sangat menjaga privasinya dia ya, rahasia pribadinya dia jarang sharing ke orang lain, bahkan itu ke sahabatnya dia sendiri. Dia tipe yang seperti itu ya, yang terobsesi sama kamu. Jadi nggak heran dia cukup kuat sih untuk menahan perasaannya sama kamu ya. Dari The High Priestess, beberapa dari kamu nih pilihan ketiga ya, karena orangnya pinter banget jaga rahasia orang lain, terutama rahasianya dia sendiri, seperti itu ya. Ya secara fisik ya menarik ya, aku lihat menarik. Dia suka olahraga, nge-gym. Dia seperti nggak pernah sakit gitu loh teman-teman ya. Gitu bukan tipe orang yang susah untuk mencari pasangan ya. Secara karir, keuangan sangat mandiri lah intinya gitu ya. Secara karirnya dia, financial thingsnya dia sangat mandiri. Dia tidak pernah kekurangan dalam hal itu. Dia sangat percaya diri, optimis ya teman-teman. Oke, apa yang perlu kamu ketahui? Make time to work, rest and play. Teman-teman, ini mungkin saran untuk kamu ya. Kamu kerja keras boleh, nyari uang boleh, punya masalah boleh. Setiap orang punya masalah di hidup ini. Selama kita masih bernafas, tidak ada yang tidak punya masalah guys ya. Tapi di sini adalah sarannya, kamu buat waktu deh untuk dirimu sendiri, untuk beristirahat, untuk bermain. Mungkin kalau kamu sudah punya anak, punya ponakan, karena di sini rata-rata yang
memilih pilihan ketiga, kamu suka anak-anak gitu ya, kamu mencintai anakmu, bahkan kamu mencintai anak-anak gitu ya. Beri kesempatan untuk dirimu menghabiskan waktu dengan energi anak-anak ya, entah itu ponakan kamu, entah itu kamu ke panti asuhan, mungkin kamu bermain dengan anak-anak kamu, mungkin itu bisa menjadi salah satu fasilitas kamu untuk menghealing dirimu dari kekecewaanmu, dari keruwetan masalah kamu ya, ruwet banget gitu ya kamu dari energinya. Aku lihat dari Nine of Swords ya, mungkin itu bisa menjadi salah satu untuk kamu melepaskan energi negatif itu ya, sarana kamu untuk healing lah teman-teman, sembuh dari semua kekecewaan kamu gitu ya, nanti dari kedepresian kamu ini gitu ya. Habiskan waktu untuk beristirahat dan bermain, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk bermain lah ya. Beri waktu untuk dirimu teman-teman ya, jangan kerja-kerja mulu ya, gimana nggak depresi kamu ya. Di sini ada reflect God's compassion. Oke. Ya, di sini kalau dia terobsesi sama kamu ya biarkan saja, selama dia tidak mengganggu kehidupanmu ya. Memang kalau aku lihat energinya dia yang terobsesi sama kamu, memang tidak pernah ada keinginan untuk mengganggu hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini, mengganggu hidupmu dalam hal yang negatif ya teman-teman ya. Biarkan saja dia terobsesi sama kamu, biarkan saja dia tertarik sama kamu ya teman-teman. Ya berteman saja seperti biasa gitu ya teman-teman ya. Kalau memang kamu tidak tertarik sama dia ya sudah, itu hak kamu, seperti itu ya. Oke, kita cari tahu lagi. Oke, it is safe for you to love. Oke. Seperti tadi aku jelaskan, dia mencintai kamu, dia sayang sama kamu, dia care sama kamu itu tanpa ada keinginan untuk mengganggu kamu dalam hal-hal yang negatif, guys. Jadi aman-aman aja kok. Dia terobsesi sama kamu tapi aman-aman aja. Kamu tidak akan pernah merasakan gangguan dari dia, gangguan yang terlalu berlebihan, yang mungkin komunikasi, curhat-curhat tipis gitu ya. Ya nggak apa-apa, karena aman-aman aja kok. Dia obsesi dia sama kamu ini tidak ingin mengganggu kamu seperti itu, karena dia punya ketulusannya. Aku lihat dari Queen of Cups ya. Kita cari tahu lagi karakteristik dia yang terobsesi sama kamu dalam hal yang positif ya guys. Itu karakteristik tambahannya universe, pilihan ketiga. Oke, aku rapihin dulu ya. Oke guys, di sini ada spiritual dan supranatural ya. Seperti tadi aku jelaskan ya, tadi aku sudah bilang ya, dari The High Priestess dia mengerti tentang spiritual, supranatural, atau bahkan memang dia bekerja di bidang itu ya guys. Di sini keluarkan ada serius, orangnya serius, kurus, Scorpio, ada zodiak Scorpio di sini, mungkin energi zodiaknya dia Scorpio. Ada stalking, dia cukup senang dengan stalkingin sosial media kamu ya. Ada belahan dagunya, dia ada pernah mengalami toxic relationship ya teman-teman. Ada true love ya, menurut dia mencintai kamu, terobsesi sama kamu tanpa ada ekspektasi berlebih. Itu menurut dia kamu adalah true love-nya dia. Dia merasakan getaran-getaran cinta itu sama kamu ya. Dia merasa kamu true love-nya dia, meskipun hubungan kamu sama dia belum jelas atau tidak akan pernah jelas, seperti itu ya. Oke, kita lihat inisial kamu, inisial dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan dia. Oke, aku rapihin dulu. Oke, pilihan terakhir, pilihan ketiga, D ketiga. Di sini ada P, 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 R, O, Y, Z, I, G, X, M, B, W, K, dan K. Ya, ini inisial kamu, inisial dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia. Teman-teman, di sini ada The Lovers ya. Aku baru mendengar ada energi yang masuk. Dia mungkin terobsesi sama kamu awalnya karena dia mengagumi kamu secara fisik ya guys. Mungkin di mata dia kamu sangat menarik, cantik, ganteng, seksi, keren, seperti itu ya, secara fisik. Tapi lama-lama dia merasakan cinta itu, kenyamanan itu dengan mengenal kamu, dengan ngobrol sama kamu, seperti itu ya. Di sini aku ada energi Virgo, Taurus, dan Capricorn. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada Aquarius, Gemini, dan Libra. Ya, itu energi zodiak kamu dan energi zodiak dia yang terobsesi sama kamu dalam hal yang positif. Aku nggak akan bosen-bosennya ya, dalam hal yang positif ya teman-teman ya. Terserah kalau kamu kok ngomongnya itu melulu ya, karena aku ngomong berulang kali seperti ini aja banyak sekali yang nggak maksudnya tidak memperhatikan announce ya, perkataan aku gitu ya. Jadi ya lebih baik aku milih untuk berulang-ulang aja deh ngomongnya ya.
gitu. Jadi ya ini hal yang positif, terobsesi dalam hal yang positif tidak akan mengganggu kehidupan kamu guys ya. Itu tadi energi zodiaknya, karakteristiknya dia, sama inisial kamu dan dia ya. Kamu tinggal sesuaikan situasi dan keadaannya sama kamu ya guys. Semoga cocok, semoga resonate. Kalau memang gak cocok sama sekali jangan dipaksakan ya pilihan ketiga. Sampai jumpa.